Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa hari ini puasa yang terbaik dari kita untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Lebih bersyukur lagi hari ini kami dari channel MUI Majelis Ulama Jakarta Selatan yang bertemakan menuju Ramadan terbaik tahun ini sengaja menghadirkan guru kami tercinta, orang tua kami, Ustazah Hajah Dr. Un Maimunah. Mudah-mudahan sehat ya Umi. Amin, amin. Gimana puasanya Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masak sahurnya, masak buka puasanya, semuanya baik. Lancar. Alhamdulillah. Ya seperti itu para pemirsa sekalian. Artinya memang kita ini dalam proses ibadah pasti ada momen-momen tertentu yang bisa menghasilkan kualitas ibadah yang terbaik. Salah satu jalan untuk mendapatkan hasil ibadah yang baik adalah sedekah. Nah, makanya Nabi pernah bersabda, ayus sadaqati afdal qala sadaqatu fi Ramadan. Nah, hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kita coba untuk kupas bagaimana pendapat dan bagaimana narasi Ustazah Dr. Un Maimunah tentang hadis ini, Mi. Kira-kira seperti itu, Mi. Agar ada pembekalan yang belum mau sedekah, rajin sedekah di Ramadan. Silakan, Mi. Ya, terima kasih Kiai. Sedekah di bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling afdal. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Karena kita tahu yang namanya bulan suci Ramadan, segala kebaikan-kebaikan li'anal hasanat mujtami'ah. Amin. Segala kebaikan-kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya umat ingin meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan dengan menjalankan sedekah. Dan juga bukan cuma itu. Ini tradisi di tempat-tempat di dalam keluarga. Biasanya di bulan suci Ramadan itu ada namanya mengantar kepada orang tua. Oh, ya, karena ngantar ingin gitu mendapatkan ya? itu tadi. Iya. Ingin mendapatkan pahala yang besar di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, bukan cuma kepada orang tua, kepada guru, Iya. barangkali ya kepada tetangga. Itu tradisi yang bagus itu ya, Mi? Iya, Mengantar itu. gitu ya? Karena itu berdasarkan hadis tadi itu kan. Iya, berdasarkan hadis tadi. Ingin mendapatkan pahala yang besar di bulan suci Ramadan, jadi mengantar kepada orang tua, kemudian juga pada tetangga. Iya. Barangkali hari ini dan barangkali juga di musola atau di masjid, mereka juga ini untuk mendapatkan, untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena kebesaran daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Begitu Kiai. Jadi strategi-strateginya cukup banyak ya? Banyak. Ada di tetangga kita, ada musola, melaksanakan iftar, masjid. Juga ada perbedaan nggak tuh, Mi? Antara kasih ke musola, masjid sama keluarga, Mi? Perbedaan kualitas pahalanya gitu, Mi? Yang namanya sedekah, yang kualitasnya itu adalah di ikhlas. Oh, di ikhlas. Di ikhlas. Ya kalau kita ikhlas, ya kepada keluarga juga kita bersedekah. Iya. Ada tuntunan kan? Ada tuntunan kita di dalam memberikan sedekah. Kita memberikan sedekah kepada orang yang tidak punya, itu ibarat kata, tapi dia sehat, 1 balas 10. Oh, tidak punya tapi sehat. Kemudian ada orang tidak punya, kemudian dia ada kekurangannya, barangkali cacat tak apa, maka dia meningkat, bukan 10 lagi. Ya bisa kita katakan menjadi 90. Allahu Akbar. Ya. Iya. Kemudian ada tuntunan yang kedua, ya kepada siapa? Kepada kerabat. Kerabat yang dekat dulu, ya yang dekat, atau juga boleh juga dikatakan kepada pintu yang dekat sekali dengan rumah kita. Pintu tetangga yang dekat sekali dengan rumah kita. Iya. Ya jangan sampai kita lewatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepada siapa? Ya tadi itu yang saya katakan ngantar kepada orang tua. Nah itu satu bukan menjadi 70 bukan menjadi 100, tapi menjadi 700. Allahu Akbar. Tapi ada lagi satu lagi. Biasanya dia untuk perjuangan dakwah itu juga lebih tinggi lagi nilainya. Bisa 1000 itu. Itu tingkatan-tingkatan di dalam kita memberikan sedekah atau infak. Subhanallah. Ya. Jadi Islam para pemirsa luar biasa. Memberikan apa dikatakan peluang, opportunity, peluang untuk mendapatkan klasifikasi tertentu. Mau yang
sedang, mau yang di atas segala-galanya, kita lihat. Artinya memang kesempatan-kesempatan itu ada. Umi, kalau zaman Rasulullah itu bersedekahnya kira-kira bagaimana tuh, Mi? Di zaman Rasul, Iya. zaman Rasul bersedekah, kita lihat para sahabat ya, di dalam bersedekah begitu beraninya, sampai ada ayat kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi mereka itu menyedekahkan apa yang terbaik. Allah. Yang terbaik yang mereka sukai. Iya. Ya, jangan yang mereka udah nggak suka baru dikasih gitu kan. Iya. Udah nggak demen baru dibagi orang gitu ya, Mi. Cuman ada tuntunannya juga, tidak harus semuanya disedekahkan. Abu Bakar As-Siddiq kan pernah dia menyedekahkan hartanya hampir seluruhnya. Kata Nabi jangan seluruhnya, tinggalkan untuk keluarga. Jadi keluarga juga mesti diperhatikan, ada batasannya. Begitu, Kiai. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau bersedekah jangan yang memang yang menurut kita udah nggak enak kita pakai baru kita kasih orang. Tapi ada batasannya juga. Keluarga kita juga harus kita hati-hatikan. Itu juga kan ada cerita ya, Mi. Yang orang meninggal dunia kenapa tidak yang lebih bagus gitu ya, Mi. Jadi Nabi itu kenapa tidak yang lebih jauh? Ternyata dia jalan ke masjidnya itu lebih jauh. Kurang jauh, pengen lebih jauh. Jadi begitu. Ternyata zaman Nabi pun realisasi sedekah itu sudah terwujud ya, Mi. Nah, sekarang aktualisasi Umi sendiri di masyarakat biasanya seperti apa tuh, Mi? Yang ada di lingkungan kita, yang mesti para pemirsa ikuti. Ini Ramadan apa? Ramadan, ketika Ramadan. Ketika Ramadan. Iya, ketika Ramadan. Iya, ketika Ramadan ya kita kan sebelum Ramadan kita mengadakan pembekalan ya. Iya. Pembekalan bagaimana kita memberikan sedekah di bulan suci Ramadan, itu kita terangkan kepada jamaah di Majelis Taklim. Kemudian kebetulan Umi di rumah juga ada taraweh ya. Taraweh khusus ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Di situ juga kita ada kultumnya 5 menit yang memberikan juga motivasi untuk jangan ketinggalan untuk bisa bersedekah di bulan suci Ramadan. Iya, baik. Walaupun pemberian itu hanya seteguk air. Siap. Atau seteguk susu. Amin. Sampai dituntut untuk memberikan sedekah di bulan suci Ramadan, itu sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Gitu, Jadi luar biasa, Mi. Mana realisasi sedekah? Saya pernah baca satu hadis, Mi. Ada sedekah ruas-ruas jari, ada sedekah lutut. Itu kalau kita nggak bisa melaksanakan, kita bisa bersedekah itu dengan mengganti dengan duha. Jadi kalau kita duha di bulan Ramadan itu berarti sama dengan kita pahala sedekah. Allahu Akbar. Sama dengan. Jadi pemirsa, ketika kita bulan Ramadan, jangan lupakan sedekah dari berbagai macam implementasi. Bisa dengan material, bisa dengan aktualisasi ibadah. Jadi seperti itu, Mi. Mudah-mudahan yang belum nganter kepada kerabatnya, mertuanya, besannya mungkin ya, Mi ya. Itu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, ibaratnya apa yang besan kita atau orang tua kita senangi, hantarkan itu. Itu pahalanya mungkin lebih berlebih ya, Mi ya. Sebetulnya Kiai bukan cuma di bulan suci Ramadan yang namanya sedekah itu. Karena dia dalam hadis setiap terbit matahari itu yang namanya bala sudah tergelantung di awan-awan. Subhanallah. Bala itu bala. Musibah ya? Musibah. Ya, tapi dengan oleh karena itu berbagai sedekahlah pagi-pagi. Apa yang kita bisa? Barangkali ada anak mau sekolah, kita dengan memberikan uang untuk jajan atau cucu, atau kita punya roti, barangkali kita bisa berbagi. Itu adalah untuk menolak bala. Karena as-shadaqah tadfa'u sab'ina minal bala. Sedekah itu dapat menolak 70 bala. Ya, Masya Allah. Apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan, lebih-lebih lagi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang selalu meregulasikan daripada sedekah itu, terhindar dari bala dan lain sebagainya. Amin. Jadi para pemirsa sekalian, menuju Ramadan terbaik tahun ini, kita hari ini concern membahas tentang sedekah. Umi, dari sedekah itu apakah memang ada keterhubungannya dengan yang sudah meninggal, Mi, di bulan Ramadan? Yang sudah meninggal? Iya. Ya, itu kan ada dalam hadis Nabi ya. Inna abawaya qad mata. Fahal baqiya min birihima. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Apakah masih ada cara untuk kami berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Qala, Nabi menjawab na'am. Ada. Yang pertama adalah al-istighfar lahuma. Itu bacaan istighfar juga namanya sedekah kan? Ya. Bacakan istighfar untuk orang yang sudah berada dalam barzah.
Kemudian as-sholatu alaihima, doakan. Ya, mendoakan orang tua yang sudah atau keluarga yang sudah berada di alam barzah. Wa infadu ahdihima, luluskan janji-janji niat-niat baik daripada orang yang sudah meninggal. Apa niat baiknya? Maka anaknya ahlinya bisa meluluskannya tatkala orang tuanya sudah tiada. Kemudian wasilaturahim, menghubungkan tali silaturahmi. Itu juga termasuk sedekah. Sedekah, subhanallah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan ibadah buka puasa, tadi kita mendengarkan diskusi singkat dengan guru kita, Umi Ustazah Hajah Maimunah, sangat luar biasa. Mari kita terus isi dengan kualitas Ramadan yang terbaik. Terakhir kesimpulan Umi untuk para pemirsa tentang sedekah itu, sedikit statement. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasodaku fa inna fis shadaqah barokah. Sedekahlah kalian, karena sedekah itu dapat mendatangkan keberkahan di dalam umur, berkah dalam rezeki, berkah juga dalam kesehatan. Apalagi sedekah di bulan suci Ramadan. Dan juga apa yang telah kita laksanakan yang sudah biasa tradisi dilaksanakan di bulan suci Ramadan, berbagi kepada apakah kepada keluarga ya, atau juga kepada tetangga, kepada orang tua, atau kepada siapa yang kita niatkan, itu memang dituntut untuk kita bisa, kata Nabi, walaupun pemberian itu hanya sebutir korma. Walaupun pemberian itu hanya seteguk air atau seluk susu, ya, itu dituntut untuk bisa memberikan sedekah di bulan suci Ramadan. Selamatkan dirimu, jauhkan dirimu daripada api neraka, walau bisyiki tamroh, walaupun dengan sebutir korma. Jadi mudah-mudahan dengan sedekah kita diberikan keselamatan dari Allah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berakhir sudah dialog kami dengan guru kita tercinta Ustazah Hajah Maimunah. Beliau adalah salah satu pengurus dari MUI Jakarta Selatan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin, Allah, kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat berbuka puasa. Saya Hamzah Ahmad selaku host pada hari ini. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di hari yang akan datang. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.